Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Sekutu. Dan pada tanggal 19 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh Sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widoyoningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marcella Terauchi. Jadi gini Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kerja PPKI. Saya setuju karena PPKI adalah badan untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada apa? Saudara datang ramai-ramai kemari. Begini Bung, Jepang telah menyerah. Kami minta Bung segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, tapi ada badan yang berhak untuk merumuskan itu. Maksud Anda PPKI? Betul, PPKI yang lebih tahu hal-hal yang itu. Kami golongan muda tidak setuju karena Jepang merupakan bentukan di PPKI. Kami tidak ingin kemerdekaan ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mohon undur diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegasan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, DR Buntaran, DR Sanusi, dan Iwan Kusuma Sumantri. Selamat malam Bung Karno. Malam. Ada apa lagi? Anda datang kemari. Malam ini juga kita kobarkan resolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika tidak akan terjadinya suatu pertumpahan darah besar-besaran besok hari, Ini leher saya. Potong leher saya malam ini. Kenapa harus nunggu besok? Jepang adalah masa silam dan kita harus menghadapkan Belanda kembali. Jika kalian bisa memproklamasikan kemerdekaan, kenapa tidak memproklamasikan sendiri? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Saya mohon waktu sejenak untuk berunding lagi karena saya tidak bisa memutuskan semua itu sendiri. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa diterima karena kurang perhitungan dan takut memakan korban. baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Muda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperti, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu Bung. Katakanlah, saya akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta. Anda bersumpah untuk itu? Ya, saya akan selamatkan mereka. Baiklah. Kami memerintahkan Bung untuk melakukan revolusi malam ini. Baik Bung. Lalu apa? Saya sudah merencanakan dan dijalankan untuk tanggal 17 nanti.
Mengapa tidak sekarang saja? Tanggal 17 adalah tanggal yang suci. Rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa dan kembali ke rumah masing-masing. Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura ditemani Laksamana Maeda dan beberapa penerjemah. Nishimura, apakah Anda mau membantu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa. Tolonglah kami di sini ingin merdeka. Sesampai di Jakarta, kemudian mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja Bung Karno. Keamanan akan saya jamin. Baiklah, terima kasih. Ruang mana yang kami akan pakai? Ruang makan dan serambi depan. Jadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi. Akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegasan Timur nomor 56 pukul 10. Siapa saja yang hadir dalam rapat nanti agar datangnya secara bersama-sama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Saya dimulai kolom ketikan. Baiklah. Alhamdulillah Bu, besok adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia kita. Untuk upacara bendera nanti apakah sudah ada benderanya? Astaga, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, Tuhan jahitin ya. Tapi Pak, hanya ada kain sederhana dan bekas apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Hari sudah semakin siang. Kenapa pembahasan proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena belum datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar untuk menyaksikan proklamasi. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Saya tidak akan membicarakan proklamasi kalau tidak ada atas. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keputusan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi dari kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka. Usai upacara, mereka meninggalkan tempat bersejarah itu. Dengan demikian, selesai upacara singkat yang berlangsung selama sekitar 1 jam.